Happy Sunday, Hagios Smart People. You guys are watching Hagios Breaking News edisi minggu ini bersama saya, Axel. Mari kita terus follow, like, and share Instagram Hagios Ministry supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang lain melalui sosial media kita. Doa Rabu untuk sementara ditiadakan mengikuti aturan pemerintah yang melarang kegiatan-kegiatan yang berisi banyak orang. Akan tetapi, kami menghimbau untuk seluruh jemaat Hagios supaya tetap berdoa setiap jam 8 malam di rumah masing-masing. PUBG turnamen sudah selesai dilaksanakan dan kami mengucapkan terima kasih kepada Hagios Smart People yang sudah berpartisipasi mensukseskan acara ini. Kami mengingatkan kepada Hagios Smart People untuk tetap jaga kesehatan dan jaga pola hidup sehat. Dan ingat, tetap di rumah saja. Kami mengingatkan kepada seluruh Hagios Smart People untuk menyiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Bisa menggunakan Fanta untuk anggurnya dan roti tawar untuk rotinya. Bagi Hagios Smart People yang ingin memberikan persembahan online, bisa melalui QR Code atau nomor rekening yang sudah disediakan. That's all for breaking news today. Jangan lupa untuk follow sosial media kita, Instagram @hagiosministry. Terus follow, like, and share supaya kita bisa menjadi berkat melalui sosial media kita. Jaga kesehatan, jangan kemana-mana, tetap di rumah aja ya. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita punya hati yang penuh dengan sukacita. Walaupun situasi yang sedang krisis seperti ini, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang memberikan pertolongan yang luar biasa. Amin. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Pagi hari ini kita bersatu hati, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun kita beribadah secara pribadi, tapi saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Bapak, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap meninggikan Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami Bapak. Kami siap dan terimalah setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhan.
sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku pemberianmu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh putramu, darahnya kudus, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar aku. Kau Allah. Dengan segenap hatimu, sama-sama katakan maka jiwaku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allah. Sama-sama katakan maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allah. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allah. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Berikan tepuk tangan
Tuhan untuk penyertaan-Mu, pelindungan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami siap pada pagi hari ini memberikan yang terbaik Tuhan. Yang terbaik hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus sudah mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Pagi yang cerah saudaraku, kita berkumpul sama-sama di rumah kita masing-masing. Memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita karena Dia Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Mari sama-sama buka tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Yes. Kami deklarasikan bahwa Kau Allah yang ajaib. Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mekar bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari sama-sama angkat tangan kita. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mekar bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kami sembahkan Yesus. Nama yang ajaib. Nama yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama dengan satu suara. Sama-sama katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan. Raja mulia. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan. Allah yang dahsyat. Wow.
Amin. Saya percaya bahwa kita sedang menghadapi situasi yang begitu sulit. Ekonomi sedang jatuh. Banyak hal yang terjadi yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita tinggikan, Tuhan yang kita percayai, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia Allah yang mengetahui setiap rencana kehidupan kita. Terlebih lagi, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang pasti membuat jalan bagi kehidupan kita. Amen. Tuhan yang akan menyatakan mujizat pertolongannya dalam kehidupan kita. Dialah cahaya di dalam kegelapan. Dialah terang yang ajaib. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita jatuh. Tapi Dia Allah yang akan selalu ada mengangkat kita, menolong setiap kehidupan kita. Berikan penyembahanmu yang terbaik. Berikan rasa syukurmu yang terbaik atas segala kasih dan kebaikannya. Karena Dia Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are.
sama-sama katakan even when I don't see it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Jesus. That is who you are. That is who you are, Jesus. You are waymaker. You are waymaker, Jesus. Jesus. You never fail. You never change, God. Kami tinggikan namamu, Tuhan. We worship you, Jesus. Kami You never change. You never fail, God. Jesus. 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 Kau Allah yang dahsyat, Tuhan. Kau Allah yang dahsyat bagi setiap kami, Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Tuhan. Dan kami akan melihat pertolongan-Mu yang ajaib terjadi bagi setiap kami, Tuhan. Terjadi bagi bangsa ini, Tuhan. Terjadi bagi dunia ini, Tuhan. Kau akan memulihkan keadaan saat ini, Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Tuhan. Oh, Tuhan. Jesus. Kau Allah yang
sama-sama katakan. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker. Terima kasih Bapak, kami percaya kami akan melihat mujizat-Mu terjadi Tuhan. Kami akan melihat pertolongan-Mu terjadi bagi setiap kami Tuhan. Keadaan saat ini akan Kau pulihkan, akan Kau kembalikan menjadi keadaan yang luar biasa Tuhan. Karena rencana-Mu besar Tuhan. Ada kemenangan besar yang Kau setiapkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu menjadi peneguh kaki kami Tuhan. Karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom, saudara-saudaraku. Kita telah 3 kali melakukan ibadah secara online karena kita sedang mengikuti program pemerintah yang disebut social distancing untuk memutus mata rantai COVID-19. Semoga Anda semua diberkati oleh Tuhan sekalipun beribadah di rumah-rumah. Nah, saudara-saudara, berikutnya ke depan kita masih akan mengikuti program pemerintah yang disebut PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Kita diminta untuk tetap di rumah, kita diminta untuk bekerja di rumah sampai kira-kira sekitar bulan Mei akhir. Wow, saudara-saudara, di satu sisi barangkali ini cukup menyenangkan karena kita bisa ada di rumah. Tapi di satu sisi mungkin juga lama-lama kita akan merasa bosan di rumah masing-masing. Nah, saudara-saudara, melalui acara ini saya ingin memberikan saran dan usulan sehingga Anda sekalian dapat melewati masa-masa sulit ini dan akhirnya berhasil dengan baik. Perhatikan pertama-tama, apa yang harus kita lakukan adalah jangan panik, jangan takut, jangan resah menghadapi masalah ini. Saya senang mendengar berita yang disampaikan oleh Presiden kita Bapak Jokowi. Ia mengatakan bahwa 94% orang yang terkena COVID-19 sembuh. Dan sekarang beliau mengatakan musuh kita bukan lagi COVID-19, melainkan rasa takut, resah, dan panik. Kita jangan takut, kita jangan resah,
kita jangan panik. Dan jangan saudara-saudara berusaha untuk melakukan penumpukan sembako di rumah. Karena semua sudah tersedia. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ternyata 2700 tahun yang lalu peristiwa seperti ini pernah terjadi di dalam lingkungan orang-orang Israel. Di mana mereka juga seperti mengalami tulah yang kita alami seperti saat ini. Lalu kemudian Tuhan menganjurkan mereka untuk melakukan karantina mandiri. Firman Tuhan mengatakan demikian saudara-saudara di dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah beberapa saat lamanya sampai amarah itu berlalu. Ayat yang ke-21 mengatakan, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya dan tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Saudara-saudara, peristiwa ini sudah terjadi. Alkitab pun sudah mencatat semuanya ini. Dan kalau sekarang kita mengalami hal yang sama, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tidak usah takut karena Tuhan menyertai dan melindungi kita. Nah saudara-saudara, yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus positive thinking. Kita harus belajar untuk berpikiran positif. Karena kita yakin bahwa di balik semua masalah yang terjadi, Tuhan mempunyai maksud dan tujuannya. Nah, saudara-saudara, melalui khotbah saya pada hari ini saya ingin menyampaikan 3 maksud dan tujuan Tuhan dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi pada saat ini. Pertama, Tuhan ingin menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Melalui tulah yang kita alami saat ini, sebetulnya Tuhan sedang ingin menunjukkan kuasa dan kebesarannya. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dialah yang mempunyai langit dan bumi. Dia berkuasa untuk melakukan apa saja. Tidak ada orang yang bisa menahan-nahan untuk dia tidak melakukannya, saudara-saudara. Bayangkan, saudara-saudara, dengan virus yang kecil dan kasat mata ini saja dibiarkan oleh Tuhan menjadi sebuah tulah. Banyak orang menderita, banyak orang yang mati, banyak orang yang kebingungan. Banyak sekali dana yang dikeluarkan dan itu merupakan kerugian. Puluhan ribu triliun sudah dikeluarkan oleh bangsa-bangsa untuk mengatasi semuanya ini. Jadi saudara-saudara, kita belajar dari peristiwa ini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia sangat besar. Kita jangan sombong. Kita jangan berpikir bahwa kita tidak memerlukan Tuhan. Jangan kita berpikir karena kita sudah memiliki semua, kita sudah makmur, kita sudah banyak uang, kita sudah menjadi orang kaya, lalu kita merasa bahwa kita tidak memerlukan Tuhan, lalu kita meninggalkan Tuhan. Nah saudara-saudara, melalui peristiwa ini, marilah kita kembali kepada Tuhan. Yang berbuat dosa, marilah berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara, yang kedua, Tuhan ingin menunjukkan belas kasihannya yang besar. Saudara-saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang punya belas kasihan yang sangat besar. Hatinya sangat mudah tersentuh. Sangat mudah tersentuh. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Itu terdapat di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saudara-saudara, sekalipun dia menghukum manusia, tetapi apabila kita menyesal, kita bertobat, kita mengaku segala dosa-dosa kita, maka pasti hati Tuhan akan tersentuh. Dan dia pasti akan menghentikan tulah-tulah yang sedang dia lakukan saat ini.
Saudara-saudara, di dalam di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14 mengatakan dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara perhatikan bahwa ayat firman Tuhan ini mengatakan, jikalau umat Tuhan itu merendahkan diri, berdoa, dan mengaku segala dosa-dosanya, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka hati Tuhan sudah tersentuh. Saudara-saudara, perhatikan bahwa di balik segala kesukaran selalu ada pemulihan. Di balik penderitaan selalu ada masa depan yang lebih baik, dan di balik itulah selalu ada berkah. Saya percaya setelah badai virus ini berlalu, Tuhan akan memulihkan kita semuanya dan melimpahkan berkat-Nya yang besar. Kita sekarang melihat saja saudara-saudara bahwa bumi kita ini sudah menjadi lebih baik karena banyak negara-negara yang lockdown. Ozon di atas itu sudah mulai tertutup. SS di kutub utara dan selatan mulai terbentuk lagi dengan baik. Saudara-saudara, banyak sekali hal-hal yang baik yang terjadi yang kita lihat di dalam peristiwa ini. Ketiga, saudara-saudara, apa maksud dan tujuan Tuhan di balik semuanya ini? Yang Tuhan inginkan adalah supaya semua orang berbalik kepadanya, supaya semua orang beribadah kepadanya, supaya semua orang kembali kepada Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa dan mengalami kematian kekal. Dia ingin semua orang diselamatkan, saudara-saudaraku. Cara terbaik untuk mengembalikan manusia kepada Tuhan adalah melalui penderitaan yang paling menyakitkan. Karena jika manusia tidak diberikan pengalaman yang mengejutkan, sukar mereka sadar dan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, sekarang kalau kita melihat berita-berita di televisi, kita melihat berita-berita di internet, sekarang semua sepertinya kembali kepada Tuhan. Tim medis mulai berdoa, saudara, kepada Tuhan. Kita melihat orang-orang di Italia walaupun mereka sekarang tidak bisa ke gereja, tapi mereka di rumah-rumah bernyanyi bersama-sama dengan suara keras. Mereka sedang kembali kepada Tuhan. Tentara-tentara yang sekarang sedang membantu memberantas COVID-19 ini, mereka berdoa kepada Tuhan. Banyak sekali saudara-saudara orang-orang yang kembali kepada Tuhan. Sekarang ini saya melihat bahwa orang-orang sedang kembali kepada Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan inilah maksud Tuhan dari segala tulah yang sedang
kita alami saat ini adalah supaya semua orang kembali kepada Tuhan. Oke guys, tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan yang singkat gitu ya. Jadi sekarang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat praktis. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, saya mau bertanya nih Pak Gembala. Ya, silakan. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai PSSB. Nah, untuk mengatasi PSSB tersebut secara umum itu bagaimana ya Pak? Mungkin bisa dibantu diperjelas. Ya. Terima kasih. Jadi gini, pertama-tama kita jangan terlalu panik dengan tulah yang sekarang kita sedang hadapi ini atau virus ini. Karena ini seperti siklus 100 tahunan terjadi. Bahkan pada tahun 1920 itu yang namanya Spain flu itu lebih berbahaya lagi, lebih ganas lagi kalau kita bilang daripada yang sekarang terjadi. Karena pada waktu itu diperkirakan antara lebih dari 30 juta orang meninggal. Jadi kita tidak usah terlalu khawatir, kita tidak usah terlalu takut, terlalu panik dengan masalah seperti ini, seolah-olah ini kok seperti sesuatu yang terjadi baru pertama kali gitu ya. Nah yang penting sekarang adalah kita mengikuti program pemerintah. Kita harus taat sebagai warga negara yang baik. Jadi misalnya kalau sekarang Presiden membuat program yang namanya PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar, ya kita harus ikuti. Dan sekarang yang memegang kunci itu adalah Menteri Kesehatan. Jadi kita harus doakan Menteri kita ini, Pak Dr. Terawan ini, supaya dia mendapatkan hikmat dan marifat dari Tuhan, bagaimana caranya mengatasi sehingga virus corona ini bisa diatasi dengan baik di negara kita. Terus yang ketiga, coba kita bikin ini aja, personal planning, supaya jangan bosen di rumah. Kalau kita disuruh di rumah terus kita tidak bikin apa-apa, kita cuma makan, tidur, ya lama-lama kita punya pakaian semuanya jadi sempit. Ya. Jadi kita coba belajar, misalnya membuat rencana untuk membersihkan rumah, gitu ya. Mungkin memperbaiki atap rumah yang bocor, memperbaiki keran-keran yang bocor, di planning kita lakukan. Berkebun, kalau misalnya ada punya rumah ada halamannya, bisa berkebun di halaman. Kalau tinggal di kos-kosan, ya berkebunnya di polybag, beli polybag, bertanam supaya kita tidak bosen. Mungkin juga kita bisa mengajarkan anak-anak yang sudah berkeluarga, mengajar anak-anaknya belajar naik sepeda atau belajar sesuatu sehingga anak-anak juga senang. Dan ini kan merupakan sesuatu hal yang baik, ya kira-kira itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan untuk secara umum, sekarang saya akan bertanya untuk bagaimana cara menghadapi keadaan ini secara rohani. Secara rohani ya, secara spiritual ya. Nah, kalau secara rohani pertama-tama kita harus menerima keadaan seperti ini. Kita harus menerima, jangan bersungut-sungut, jangan kritik aja pemerintah. Karena sekarang pemerintah ini benar-benar habis-habisan mereka bekerja. Tim medis itu sampai ada yang meninggal dunia loh untuk membela rakyat kita ini Indonesia ini. Jadi kita jangan kritik lagi, justru kita menolong mereka, melakukan sesuatu yang baik gitu. Nah kalau kita tidak bisa menerima, kita kritik-kritik, keadaan kita bukan tambah baik, tambah buruk, tambah tidak karu-karuan keadaan kita. Nah yang kedua, belajarlah kita bersyukur. Ya mungkin kan saudara-saudara akan lama-lama mungkin persediaan akan berkurang, jadi harus ngirit, makannya harus ngirit dan sebagainya. Mungkin kita merasa susah juga, tapi kan Tuhan izinkan kita mengalami hal seperti itu. Jadi yang penting itu kita bersyukur juga kepada Tuhan. Kita percaya bahwa di balik semua yang Tuhan kerjakan ini pasti ada rencana Tuhan yang baik. Sekali lagi saya katakan, di balik tulah pasti ada berkah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Nah kemudian yang
Yang ketiga mungkin kita bisa bikin kayak namanya spiritual personal planning. Jadi bikinlah perencanaan untuk kerohanian saudara. Barangkali kalau dulu tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman Tuhan, planning dong. Sekarang mulai membaca Alkitab. Di planning, baca dari perjanjian lama, dari kitab Kejadian, baca juga perjanjian baru dari kitab Matius. Baca terus. Mungkin kalau dulu tidak pernah baca firman Tuhan, sekarang kasih waktu 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit itu bisa membaca 2 sampai 3 pasal. Tapi kalau punya waktu lagi lebih banyak, ya tambahkan lagi. Baca lagi setengah jam barangkali begitu. Jadi dengan begitu akhirnya kita bisa menggunakan waktu kita itu untuk membaca Alkitab dan membangun kerohanian kita. Gitu ya Ica ya. Bisa juga dengan misalnya kita mengadakan persekutuan doa. Nah, kami juga satu keluarga di rumah setiap hari berdoa jam 8. Berdoa buat negara dan bangsa ini, berdoa buat Bapak Presiden, Menteri, berdoa buat tim medis. Supaya benar-benar mereka bisa mengatasi COVID-19 ini gitu. Nah di samping itu kita juga belajar supaya kita punya namanya personal fellowship dengan Tuhan. Pribadi, kita berdoa pribadi dengan Tuhan di rumah. Berikanlah waktu setengah jam, menyanyi, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mungkin ini saatnya untuk kita menaikkan pokok-pokok doa kita. Mungkin selama ini terlalu banyak bekerja dari pagi sampai malam, pulang kecapean, langsung tidur, tidak pernah berdoa, tidak pernah menaikkan pokok-pokok doa kepada Tuhan. Tapi sekarang ini adalah waktunya yang paling bagus. Begitu banyak waktu yang Tuhan sediakan buat kita. Marilah kita juga menggunakan waktu ini untuk mengadakan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Nah, kalau saya yakini ya di dalam hati saya ini, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kita mengelola istilahnya, kita memanage persoalan yang sekarang kita hadapi ini dengan baik, sesuai dengan rencana Tuhan, saya percaya pasti Tuhan akan memberikan kita yang lebih baik lagi setelah badai ini berlalu. Amin semuanya. Mari kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, amin. Sekarang kita sama-sama berdiri, kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Nanti Matthew akan membantu saya. Yuk mari kita menaikkan pujian bersama-sama. Jauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah
kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus yang akan kita ambil bagian di dalamnya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kami yang ada di tempat ini, kiranya Tuhan Engkau memberkati saudara-saudara kami juga yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus di rumah mereka masing-masing. Roti yang sudah mereka sediakan, air anggur juga yang sudah mereka sediakan sendiri. Tuhan memberkati sehingga pada saat kami makan dan kami minum, sungguh-sungguh kami bisa merasakan persekutuan dengan tubuh Kristus dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bisa merasakan kuasa dan kasih Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita menaikkan kurnya sekali lagi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari saudara-saudara, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pegang cawan di tangan kanan saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, dalam kesempatan ini saya ingin mendoakan saudara-saudara. Kalau ada di antara saudara-saudara yang barangkali di rumah sedang sakit, atau barangkali saudara-saudara sedang mengalami masalah-masalah di rumah saudara, saya akan mendoakan saudara. Saudara-saudara yang mau saya doakan, boleh mengangkat tangan kanan saudara dan tangan kiri saudara. Tumpangkan di dada saudara. Walaupun saya dari tempat ini, saya percaya Tuhan punya tangan tidak singkat untuk menjamah saudara-saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, saya berdoa buat semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan sedang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Dan sekarang sedang berdoa kepada Tuhan, sedang ada di rumah masing-masing, mengangkat tangannya dan menumpangkan tangannya dan berdoa kepadamu Tuhan. Mungkin ada yang sakit, atau barangkali sedang ada masalah-masalah di dalam kehidupannya. Saya percaya Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang membaca hati manusia sampai ke dalam dasar hati manusia yang paling dalam. Sekarang saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kalau ada yang punya masalah-masalah, baik itu masalah keluarga, mungkin juga masalah finansial, karena banyak yang di PHK, banyak yang kehilangan pekerjaan. Saya berdoa kiranya Tuhan menolong mereka semua dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan kuasa dan mujizat-mujizat Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya semua doa-doa yang kami naikkan ini Tuhan sudah menjawabnya. Karena Tuhan Yesus, Engkau mengatakan, jikalau engkau meminta, percayalah bahwa engkau telah menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa buat negara dan bangsa kami Republik Indonesia yang sedang bergumul untuk mengatasi COVID-19. Dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Menteri khususnya, Menteri Kesehatan Bapak Dr. Terawan, yang memegang kunci untuk melaksanakan PSBB di negara kami ini Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan hikmat dan marifat yang dari surga kepadanya Tuhan, supaya benar-benar dengan cepat dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh negeri dan bangsa ini Tuhan. Tuhan tolong supaya dengan tim-timnya, dengan pemerintah-pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, wali kota maupun yang lain-lainnya Tuhan, kiranya bisa bekerja bersama-sama sehingga COVID-19 ini dapat dikendalikan dan diatasi dengan baik, supaya negara kami ini, negeri dan bangsa kami ini pulih kembali Tuhan. Yang sakit sekarang di rumah sakit, kami doakan kiranya Tuhan jamah dan memberikan kesembuhan kepada mereka Tuhan. Yang tidak sakit Tuhan jaga dan lindungi. Semua jemaat-jemaat GSJ Hagios yang ada di rumah mereka masing-masing, Tuhan jaga dan pelihara mereka Tuhan. Jauhkan juga dari virus corona ini Tuhan. Dan kami juga berdoa apa yang dibutuhkan, keperluan-keperluan untuk dimasak, keperluan untuk dimakan, keperluan untuk diminum Tuhan, dan keperluan-keperluan lainnya. Kiranya Tuhan Engkau menyediakan semuanya kepada semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa-doa kami Tuhan. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun di rumah, silakan sekarang mengangkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku, tetaplah kita di rumah, tetaplah kita bekerja di rumah, dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua yang percaya katakan
Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berikan salam kiri kanan kita dengan salaman seperti ini. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.